Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo murka dan meminta Mendagri mencopot Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang pergi umroh saat wilayahnya dikepung bencana. Sebelumnya Mirwan diketahui menyurati Gubernur Aceh mengaku tidak sanggup menangani tanggap darurat banjir dan longsor di Aceh Selatan. Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang pergi umroh pada 2 Desember lalu menuai kecaman. Di saat 11 kecamatan di Aceh Selatan diterjang banjir dan longsor dan ratusan warga tinggal di tenda pengungsian, politisi Partai Gerindra itu malah merayakan ulang tahun istri dengan pergi umroh bersama keluarganya. Ironisnya, 4 hari sebelum umroh, Mirwan menerbitkan surat menyatakan tidak sanggup menangani tanggap darurat banjir dan longsor di Aceh Selatan. Bupati Aceh Selatan pergi umroh di tengah bencana membuat Prabowo murka. Mirwan dipecat dari Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan. Saat memimpin rapat terbatas penanganan bencana di Aceh tadi malam, Prabowo juga meminta Mendagri memproses pencopotan Mirwan sebagai bupati. Terima kasih ya para bupati. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu. Ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan kepergian Mirwan melanggar aturan lantaran cuti umroh yang diajukan ke Gubernur Aceh Muzakir Manaf ditolak, tapi nyatanya Mirwan tetap pergi. Inspektorat Jenderal Kemendagri akan segera memeriksa Bupati Mirwan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tetap berangkat ibadah umroh saat wilayahnya dilanda bencana. Dalam klarifikasinya, Mirwan mengaku berangkat ke Tanah Suci setelah kondisi Aceh Selatan membaik. Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menjadi sorotan karena melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci di tengah banjir besar yang melanda wilayahnya. Sedikitnya 11 kecamatan di Aceh Selatan terdampak bencana. Banyak warga mengungsi dan minim bantuan. Bupati Aceh Selatan sebelumnya mengajukan izin umroh ke Gubernur Aceh pada 24 November 2025. Pada 27 November 2025, Bupati Aceh keluarkan surat kondisi darurat bencana dan ketidaksanggupan menangani banjir. Surat Gubernur Aceh tanggal 28 November 2025 menyebut tidak mengizinkan Bupati Mirwan untuk berangkat umroh. Namun pada 2 Desember 2025, Bupati Mirwan tetap berangkat ke Tanah Suci. Kemudian pada 5 Desember 2025, Aceh Selatan kembali dilanda banjir tanpa bupati. Sementara pemerintah daerah Aceh Selatan meluruskan isu terkait surat Gubernur Aceh yang menyebut keberangkatan Bupati Mirwan tanpa seizin pemerintah provinsi. Menurut Pemda Aceh Selatan, surat baru diterima pada 2 Desember 2025 saat Bupati Mirwan sudah berada di Tanah Suci. Penyebutan beliau tidak menggubris rekomendasi surat Gubernur Aceh itu tidak benar karena beliau berangkat umroh di belakang surat itu keluar. Dalam klarifikasinya, Bupati Mirwan mengaku berangkat ke Tanah Suci setelah kondisi Aceh Selatan membaik. Mirwan menyebut telah meninjau sejumlah lokasi terdampak dan menyalurkan bantuan kepada warga. Mungkin antara ibu dan bapak, mungkin anak yang mau jajan apa, saya ada menitipkan sedikit rezeki saya dari gaji saya. Saya selaku Bupati Aceh Selatan bersama Forkopimda, ada Bapak Kapolres, Pak Dandim 0107, juga dari Pak Kompi Brimob, yang luar biasa telah bekerja keras untuk membantu masyarakat.
Sementara saat dihubungi tim redaksi iNews, Mirwan menyebut akan pulang ke Indonesia pada 6 Desember setelah mendapat informasi air kiriman dari Aceh Tenggara naik. Atas tindakannya ini, Mirwan pun dicopot dari jabatan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali bersama kami, pemirsa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan alokasi anggaran sebesar 4 miliar rupiah per kabupaten kota di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk kebutuhan warga khususnya bayi dan perempuan. Keputusan itu diambil setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan anggaran belanja tak terduga di 52 kabupaten kota di provinsi yang terdampak bencana berada dalam kondisi tipis karena sudah akhir tahun. Ya, pemirsa, selain bantuan per kabupaten kota, Prabowo juga meminta agar kebutuhan pemerintah provinsi dihitung secara terpisah. Sebagai daerah paling terdampak bencana, pemerintah menggelontorkan bantuan sebesar 20 miliar rupiah untuk Provinsi Aceh. Prabowo menegaskan pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh kepada para kepala daerah yang berada di garis depan penanganan bencana. Baik, Mendagri. Anda minta 2M per kabupaten ya? Saya kasih 4M. Ya. Kemudian untuk provinsi, nanti provinsi dihitung ya. Provinsi yang paling besar mana? Yang paling berat ya. Kirim 20M. Nanti Sumatera Utara berapa nanti gubernurnya. Baik, pemirsa, BNPB memprediksi biaya perbaikan dampak banjir Sumatera mencapai lebih dari 50 triliun rupiah. Aceh tercatat membutuhkan biaya terbesar, yakni setengah dari total anggaran. Pemirsa, Kepala BNPB Suharyanto melaporkan biaya perbaikan mencapai 51,82 triliun rupiah. Dengan anggaran terbesar dibutuhkan Aceh, yakni 25,41 triliun rupiah. Hal ini disampaikan Suharyanto saat mengikuti ratas penanganan banjir Sumatera bersama Presiden Prabowo dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Lanut Sultan Iskandar Muda, Aceh, Minggu kemarin. Dari Bapak Menteri PU khusus untuk Aceh saja, pemulihan sampai dengan saat ini kondisi seperti semula membutuhkan anggaran 25,41 triliun. Kemudian untuk data sementara untuk wilayah Sumatera Utara, datanya seperti itu Bapak Presiden. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk mengembalikan kondisi semula, ini rehabilitasi rekonstruksi, membutuhkan anggaran sekitar 12,88 triliun. Kami laporkan untuk Sumatera Barat, hasil penghitungan sementara dari Kemenpu untuk memulihkan ke sebelum terjadi bencana atau menjadi lebih baik, ini membutuhkan anggaran 13. Utusan khusus Presiden Republik Indonesia bidang iklim dan energi Hasim Joyo Hadikusumo menyatakan bencana yang terjadi akibat perubahan iklim akan berpotensi menjadi bencana besar jika kerusakan lingkungan akibat ulah manusia terus terjadi. Hasim menegaskan perlu mitigasi dan edukasi kepada publik untuk menjaga keberlanjutan bumi. Pasalnya hingga saat ini masih banyak pihak-pihak yang belum memahami jika aktivitas perusakan hutan merupakan pelanggaran serius. Hasim juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memimpin upaya penanggulangan perubahan iklim global. Negatif daripada perubahan iklim yang dahsyat luar biasa dan mengakibatkan ribuan korban bukan hanya di Indonesia tapi bahkan juga di negara tetangga ya. Dan saya kira dengan sendiri saya bisa katakan bahwa ini akan terus-menerus terjadi. It's going to keep on. Ini yang betul. Selama manusia ya, bukan bangsa Indonesia saja, tapi manusia tidak menjaga lingkungan kita. Kira kita semua akui banyak yang mungkin tidak tahu
Ya, bahwa menebang pohon itu bukan sekedar ya cari nafkah, tapi sebetulnya itu adalah pidana. Sebetulnya itu kan pelanggaran terhadap aturan-aturan dan juga untuk kelangsungan manusia. Ini harusnya kan banyak rakyat kita gitu. Kembali bersama kami, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau lokasi terdampak banjir bandang di wilayah Aceh. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak bencana. Presiden Prabowo Subianto mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh dan disambut oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Begitu tiba, Presiden langsung memeluk Gubernur Aceh dan memberikan semangat. Selama perjalanan, Presiden Prabowo mendengarkan langsung laporan kondisi terkini lokasi longsor dan banjir dari Gubernur Aceh. Presiden Prabowo beserta rombongan naik helikopter ke Kabupaten Biren untuk memeriksa jembatan Bale. Jembatan yang roboh diterjang banjir bandang ini rencananya akan dibangun kembali. Ini kita lihat salah satu jembatan Bailey. Mereka kerja terus, diharapkan 1 minggu sudah bisa buka. Dan dari sini bisa terus untuk membuka 3 jembatan yang menuju Bener Meriah. Warga sekitar pun antusias menyapa Presiden Prabowo. Mereka pun berkeluh kesah kepada Presiden akan kondisi usai banjir bandang menerjang. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga menyempatkan diri untuk melihat kondisi dapur umum di pengungsian. Presiden Prabowo juga sempat mencicipi yang disediakan untuk para pengungsi. Kali ini menunya nasi ikan tongkol. Pedas ya di sini? Bisa Pak, kami beli di Banda Aceh. Jangan-jangan kalau saya datang baru Kedatangan Presiden sekaligus mengecek bantuan yang disalurkan pemerintah sampai ke masyarakat terdampak. Presiden juga inginkan para pengungsi mendapatkan gizi yang seimbang.